Halo semuanya, dimanapun kalian berada, sudah berabad-abad lamanya Mimin tidak upload video alur cerita ya. Di video kali ini Mimin akan mencoba menceritakan manhwa populer berjudul Solo Leveling yang diadaptasi menjadi anime, mengisahkan seorang pria bernama Sung Jinwoo yang bisa dibilang dia adalah hunter paling lemah. Bagaimana tidak? Dungeon rank E yang harusnya tidak membuat seorang hunter terluka, tapi Jinwoo malah sampai masuk rumah sakit. Di suatu ketika sebuah double dungeon terjadi, sebuah insiden yang merenggut banyak nyawa, dan di sana Jinwoo perlahan menjadi kuat berkat petunjuk sistem yang dia dapatkan. Cerita dimulai dari 3 tahun yang lalu, di mana para manusia menyerang monster ke sebuah pulau yang bernama Pulau Jeju. Pasukan militer dari laut tidak bisa berbuat apa-apa karena senjata mereka tidak bekerja pada monster. Untuk itu mereka hanya berharap kepada para hunter. Sementara itu di pulaunya sendiri terlihat seorang hunter yang memancing kawanan monster semut ke tempat terbuka. Namun serangan mereka juga tidak berdampak pada semut-semut tersebut, yang akhirnya mereka satu persatu ditumbangkan. Di saat ada seorang hunter yang akan dihabisi, datang seorang hunter rank S tipe healer bernama Min Byung-gu. Dengan kemampuan dia menyembuhkan hunter yang terluka. Di saat dia hendak menyembuhkan, dia diserang salah satu semut dan kemudian ditolong oleh para hunter lainnya. Dua orang yang baru datang ini juga hunter rank S bernama Baek Young-ho dan Yoon-so. Tiba-tiba muncul monster semut berwarna putih yang ukurannya lebih besar. Yoon-ho dan Yoon-so langsung menyerangnya. Di tempat lain, para hunter yang dipimpin hunter rank S bernama Choi Jong-in juga menghadapi monster semut. Cerita di bawah belasan tahun sebelumnya. Di saat itu tiba-tiba sebuah lorong bernama Gate muncul di tengah kota. Gate tersebut menghubungkan dunia ini ke dimensi lain. Di dalam gate tersebut makhluk aneh yang dipanggil monster muncul. Monster tersebut tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Di saat itu ada orang-orang yang berhasil membangkitkan kekuatan bertarung atau awakening. Mereka mampu mengalahkan monster yang berada di dalam gate. Mereka itu disebut hunter. Para hunter dibagi ke dalam beberapa peringkat berdasarkan jumlah mana yang ada di dalam tubuh mereka, mulai dari rank S, A, B, C, D, dan E. Namun setelah seseorang membangkitkan kekuatan itu, kemampuannya tidak akan bisa bertambah kuat mau sekeras apapun dia berusaha. Di masa sekarang di sebuah tempat, para hunter sedang mempersiapkan raid ke sebuah dungeon. Ada seorang hunter parubaya yang bernama Kim Sang-si, didatangi oleh temannya bernama Pak Pak yang udah lama pensiun dari hunter. Ia kembali menjadi hunter untuk mencari uang karena istrinya sedang hamil anak kedua. Kemudian datang seseorang yang disapa oleh banyak orang. Dia ini adalah MC kita bernama Sung Jinwoo. Karena pada disapa orang-orang, Pak mengira Sung Jinwoo adalah hunter kuat. Namun Kim memberitahu bahwa Sung Jinwoo adalah hunter rank E sekaligus hunter paling lemah di dunia. Sebab dungeon rank E yang harusnya tidak membuat seorang hunter terluka, tapi Jinwoo malah dibuat terluka, bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Jadi kalau ada Jinwoo itu menandakan raid ke dungeon peringkat rendah. Jinwoo tidak bisa membantahnya karena itu memang benar. Adanya hunter wanita bernama Juhei khawatir dengan Jinwoo yang sering terluka. Namun Jinwoo mengatakan dia sudah terbiasa. Juhei pun meminta Jinwoo harus berhati-hati. Tiba waktunya untuk memasuki dungeon. Raid kali ini dipimpin oleh seorang hunter bernama Song, yang kita sebut Pak Song saja ya. Sebelum memasuki dungeon, Jinwoo melihat pisaunya. Pisaunya ini hanya diselimuti sedikit mana. Meski ini pisau yang buruk, tapi Jinwoo sulit membeli pisau berkualitas. Ini dikarenakan pendapatannya sangat kecil. Scene berpindah ke kantor Asosiasi Hunter Korea. Ketuanya adalah Pak Tua yang bernama Go Gun-hee. Bawahannya Wo Jin-chul menanyakan hasil rapat dengan pemerintah. Pak Gun-hee mengatakan, seperti biasa, pemerintah selalu meminta hal yang sama. Mereka tidak mau menjadi
dungeon break, tapi ingin Hunter mengirim pasukan dari dalam secara rutin. Tapi menurut Gunhei, sebenarnya tidak ada yang salah dari pemerintah. Itu karena Hunter bekerja dengan menjual barang yang didapat dalam dungeon, di mana barang itu salah satunya adalah batu esensi atau magic core yang muncul setelah mengalahkan monster magic core yang muncul dari monster rank tinggi yang dapat diolah menjadi senjata atau shield yang lebih kuat. Tidak hanya magic ore, kristal mana yang ditambang di dalam dungeon juga dapat diolah, tapi tidak sebagus magic ore. Pemerintah menginginkan sumber energi baru yang bersih, lebih aman dari energi nuklir, dan lebih efisien dari air, angin, dan uang. Karena itu, mereka mengusulkan membuat pembangkit listrik tenaga magic ore dan kristal mana. Di dalam dungeon, Jinwo berhasil mendapat satu buah magic ore dengan tipe rank A. Dia sangat senang melihat magic ore itu. Kemudian dia diserang goblin. Jinwo mencoba untuk menyerang balik, namun pisaunya patah saat menikam si goblin. Dohei langsung menyembuhkan Jinwo. Di sisi lain, hunter lainnya berhadapan dengan monster sampai akhirnya mengalahkan bos dungeon. Para hunter menganggap pendapatan mereka di dungeon ini terlalu sedikit. Meski mereka beranggapan seperti itu, tapi bagi Jinwo mendapatkan satu magic ore saja sudah mempertaruhkan nyawanya. Seorang hunter lainnya mengabarkan dia melihat sebuah gua. Namun gua tersebut terlihat dalam sekali. Mereka jadi menganggap ini adalah double dungeon. Karena setelah mengalahkan bos dungeon, belum ada tanda-tanda dungeon ini akan segera tutup. Mereka pun ingin menjelajahi lebih jauh ke dalam. Karena mengkhawatirkan risiko yang akan terjadi, Pak Song tidak mau mengambil keputusan sendiri walaupun dia adalah ketua raid kali ini. Kemudian dia meminta para hunter memungut suara. Dan ternyata masih banyak hunter yang setuju untuk melanjutkan raid, termasuk Jinwo. Karena Jinwo sangat membutuhkan uang sekarang sejak ayahnya menghilang. Hanya dia yang bisa menjadi tulang punggung keluarganya. Ibunya sangat butuh biaya pengobatan dan adiknya akan segera mengikuti ujian masuk universitas. Karena sangat membutuhkan uang itu, Jinwo memutuskan setuju untuk menjelajahi lebih dalam lagi. Setelah berjalan di dalam goa, mereka sampai di depan ruangan bos. Beberapa orang merasa agak bahaya, namun Pak Kim dan beberapa orang lainnya bersikeras ingin masuk. Ketika pintu dibuka, penerangan di ruangan bos langsung menyala. Di depan pintu ada patung besar dan di sekeliling ruangan dipenuhi patung yang kelihatannya sudah tua. Di antara patung ada satu patung yang sangat besar dalam posisi duduk yang mukanya mirip Fala. Di dalam ruangan terdapat lingkaran sihir. Ada satu patung yang memegang batu yang bertulis tata tertib kuil Kartenon atau aturan yang ada di dalam dungeon. Pertama, hormatilah sang dewa. Kedua, pujilah sang dewa. Ketiga, patuhilah sang dewa. Dohei memegang lengan baju Jinwo. Dia terlihat takut dan mengatakan barusan mata Falak bergerak mengarah ke kita. Di akhir tulisan aksara kuno itu dikatakan yang tidak mengikuti tata tertib ini tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Tiba-tiba pintunya tertutup. Kemudian seorang hunter merasa kesal dan dia berjalan menuju pintu keluar untuk membuka pintu dan tiba-tiba dari tebasan patung penjaga pintu itu, semua orang terkejut dan ketakutan. Jinwo pun merasa takut karena hunter yang terbelah tadi ranknya lebih tinggi darinya, tapi langsung mati dalam sekejap. Jinwo jadi menganggap ini aneh, seharusnya ini dungeon rendah, tapi entah kenapa ada monster kuat seperti ini. Jinwo pun melihat ke arah Fala. Jinwo sudah banyak kali berada di antara hidup dan mati. Saat raid pertama, dia tersesat dan terpisah dari party. Dia dikalahkan seekor monster rank A dan dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Jinwo juga pernah hampir mati kelaparan karena terjebak di dalam dungeon. Tidak peduli seberapa rendah rank dungeon itu, Jinwo selalu dibuat mempertaruhkan nyawanya. Normalnya, para hunter akan membeli peralatan setelah menjual magic ore dan membunuh monster yang lebih kuat setelahnya. Begitu terus dilakukan. Tetapi bagi Jinwo, membeli pisau murahan saja sudah sulit baginya. Jika pisau murahannya hancur, dia terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Hari-hari sulit terus dijalani Jinwo sampai sepatu pun tidak kebeli olehnya. Dia terus bertahan dari ejekan orang lain.
bekerja selalu mempertaruhkan nyawa demi imbalan yang tidak seberapa. Demi bertahan hidup itu, Jinwo selalu mencari kesempatan memperhatikan sekelilingnya. Karena itu dia sangat paham dengan situasi ini. Seorang hunter terbakar dan yang selamat sangat ketakutan. Begitu juga dengan Johei. Dan Jinwo menyuruh semua jangan ada yang bergerak. Kalau tidak akan diserang. Jinwo terkejut melihat tangan Pak Song yang putus. Kemudian Jinwo membantu memasangkan perban. Selagi Jinwo memasang perban, Pak Song menceritakan sebenarnya dia ingin meminta bantuan ke Johei, tapi dia tahu Johei tidak bisa mengatasi rasa takutnya. Pak Song memberitahu lagi isi tata tertib kuil Katenon. Jinwo yang mendengarnya dan menyadari mungkin dewa yang dimaksud di tata tertib kuil Katenon adalah si Fala ini. Pak Song yakin tidak akan bisa melawan Dewa Fala ini, jadi dia mengajak memikirkan jalan keluarnya. Seorang hunter berteriak mengatakan dia tidak bisa diam saja, padahal dia sudah bersusah payah bergabung dengan guild besar. Dia yakin dengan kecepatannya dia bisa kabur dari sini. Alhasil dia pun jadi bebek packing Dewa Fala. Pak Song dan Jinwo mengerti Fala bisa saja langsung membunuh yang ada di sini, seperti menginjak seekor semut. Tapi yang menjadi pertanyaan Jinwo, kenapa Dewa Fala tidak melakukannya langsung? Setelah beberapa saat berpikir, Jinwo teringat dengan aturan kuil. Dia pun menanyakan isi aturan yang pertama kepada Pak Song. Pak Song mengatakan, hormatilah sang dewa. Jinwo menyadari sesuatu kemudian berteriak kepada para hunter untuk berlutut dan tunduk pada Dewa Fala. Sinar mata Fala menghilang, namun setelah itu dia mengeluarkan senyum. Dan benar saja perkiraan Jinwo, Dewa Fala tidak menyerang mereka lagi. Jinwo merasa ini belum berakhir. Tiba-tiba si Fala berdiri lalu berjalan menuju para hunter. Aturan kedua yaitu pujilah sang dewa. Seorang hunter paduan suara gereja mencoba melakukannya. Dia melantunkan pujian yang biasa dia pancarkan pada Tuhannya. Jinwo menganggap ini salah. Menurutnya ini bukan pujian untuk Dewa Fala, tapi pada Tuhan lain. Ketakutan para hunter tumbuh lagi. Mereka memilih lari menjauh dari Fala. Satu persatu hunter diburu dan dibunuh. Jinwo terus berlari menjauh sambil memegang tangan Johei. Jinwo memikirkan apa yang bisa dipuji dari dewa ini. Bagi Jinwo, dia malah seperti iblis. Sambil berlari, Jinwo memperhatikan para patung. Mana tahu ada petunjuk dari patung yang terlihat memegang senjata sampai Jinwo melihat ada patung yang memegang alat musik. Jinwo berpikir inilah petunjuk yang dia langsung berteriak kepada para hunter untuk lari menuju patung yang memegang alat musik. Dan benar saja, patung dengan alat musik tidak menyerang para hunter. Patung tersebut memainkan alat musiknya. Jinwo sadar tidak bisa dua orang berada di satu patung. Jinwo meminta Johei tetap di sini. Sementara itu, Jinwo lari mencari patung lain sehingga diserang oleh patung yang memegang tameng, yang membuat dia kehilangan satu kakinya. Setelah patung-patung memainkan alat musiknya, Dewa Fala kembali duduk manis di bangkunya. Tersisa satu aturan lagi. Tiba-tiba Fala mengangkat tangannya lalu muncul semacam altar di tengah ruangan. Semua orang melihat ke Jinwo. Jinwo mengatakan ini kemungkinan altar yang sering muncul di kisah mitologi, altar untuk memberi harta atau tumbal kepada dewa sesuai aturan ketiga. Patuhilah sang dewa. Singkat cerita, mereka para hunter yang tersisa berkumpul di tengah altar dan altar tersebut menyalakan api di sekelilingnya. Jinwo memberitahu jumlah api yang menyala di sekitar altar sesuai dengan jumlah orang yang ada di altar. Tapi hanya sampai di sini yang Jinwo pahami. Setelah semua api menyala yang diikuti oleh api biru yang menyala di lingkaran luarnya, selanjutnya pintunya terbuka. Setelah itu perlahan api biru mulai menghilang. Di waktu itu juga patung-patung yang ada mulai bergerak menuju altar.
Api-api biru tadi satu persatu perlahan menghilang. Seiring berjalannya waktu, Jinwo memperhatikan para patung. Dia seperti menemukan jawabannya. Jinwo meminta Johei jangan menutup mata, kemudian menjelaskan mereka akan bergerak jika kita menutup mata, seperti permainan yang dimainkan saat kecil. Bentakan kaki salah satu patung membuat hunter wanita ini tidak menuruti Jinwo. Dia yang semakin takut akhirnya lari menuju pintu keluar. Anehnya, dia berhasil selamat keluar. Patung penjaga pintu membiarkannya begitu saja. Namun pintunya sedikit menutup. Jinwo mengamati lagi. Keadaannya api merah akan mati jika ada yang keluar, sedangkan api biru akan padam seiring berjalannya waktu. Memikirkan tentang aturan ketiga untuk patuhilah sang dewa membuat Jinwo merasa ini ujian untuk melihat seseorang akan selalu mematuhi dewa atau tidak. Dan pintu yang terbuka itu pasti jebakan yang membuat orang yang putus asa dan merasa takut akan bergantungan dengan pintu tersebut. Lalu seorang hunter bernama Jungho juga tidak sanggup lagi. Dia mendorong Jinwo lalu berlari ke arah pintu. Dia juga selamat keluar dan satu api merah padam dan pintu sedikit menutup. Melihat hal ini, Pak Kim juga ingin ikut keluar. Lantas Jinwo berteriak menyuruh jangan ada yang bergerak. Jika ada lagi yang pergi dari sini akan muncul titik buta. Jinwo menjelaskan kita akan baik-baik saja jika diam dan terus menatap patungnya sampai api yang berwarna biru semuanya mati. Di saat itulah kita selamat. Pak Kim mengatakan, bukankah ada kemungkinan kita yang di sini akan terjebak lagi setelah apinya padam? Jinwo tidak bisa membantah karena kemungkinan itu ada benarnya. Pak Kim kemudian mengatakan dia tidak menyangka orang paling lemah malah paling banyak membantu di situasi ini, sehingga beberapa orang masih hidup. Namun dengan berlinang air mata, Pak Kim memberitahu dia memiliki keluarga yang menunggunya. Dirinya tidak ingin mati dan ingin pulang hidup-hidup. Jinwo tahu maksudnya. Di akhir kata, Pak Kim meminta maaf, setelah itu lari keluar. Jinwo yang menundukkan kepalanya membuat patung berjalan mendekat. Pak Song mengambil keputusan. Dia menyuruh Jinwo dan Jonghye keluar dari sini. Pak Song mengatakan kemungkinan pintu keluar tidak akan tertutup sepenuhnya selama masih ada yang tertinggal di sini. Pak Song mengorbankan dirinya dengan memikirkan Jinwo dan Jonghye masih punya hidup yang lebih panjang. Pak Song meminta Johei untuk memapah Jinwo yang kakinya hilang sebelah. Sayangnya kaki Johei tidak sanggup bergerak lagi akibat terlalu banyak menggunakan mana saat mencoba menyembuhkan kaki Jinwo. Situasi ini membuat Jinwo meminta Pak Kim membawa Johei keluar karena dengan kondisi Jinwo dia tidak dapat menggendong Johei. Jinwo menyuruh cepat karena waktu tidak banyak lagi. Pak Song memukul Johei dan membuatnya pingsan. Sebelum pergi, Pak Song meminta maaf kepada Jinwo karena telah meninggalkannya sendiri. Setelah itu, patung-patung semakin dekat dan Jinwo berusaha melawan dengan sebuah pedang. Dia berkata dalam hatinya kalau dia ingin menjadi lebih kuat tapi tidak bisa. Meski selalu menjadi bahan ejekan orang, tapi masih terus berusaha bertahan hidup sampai saat ini. Tekad kuat untuk hidup itulah yang membuat Jinwo tidak menyerah sekarang ini. Walaupun lawannya mustahil untuk dikalahkan, setelah kena tusuk di bahunya, Jinwo teringat perkataan Pak Kim sebelum keluar. Jinwo jadi sadar akan dunia ini, di mana orang-orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Perkataan Jinwo tentang dia yang bersyukur hanya dia yang berkorban, dia anggap sekarang omong kosong, karena dia juga punya keluarga dan ingin pulang hidup-hidup. Para patung mengangkat senjata mereka bersiap tebasan penghabisan. Meski dalam kondisi putus asa, Jinwo masih bertekad untuk hidup. Para patung mengayunkan senjata mereka lagi. Tiba-tiba muncul tab Windows di sana. Tertulis pemberitahuan rahasia. Keberanian orang yang lemah. Selanjutnya tertulis Jinwo sudah memenuhi kualifikasi menjadi player. Jika tidak menerima questnya, jantung akan berhenti berdetak dalam 0.02 detik.